Welcome back to English class, dear my students. How are you today? Good morning all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti PJJ Bahasa Inggris. Kali ini kita masih di chapter yang keempat, ya, masih sama dengan pembahasan yang minggu lalu, yaitu chapter 4 tentang how you do it. Ya, jadi ini kita masuk ke chapter 4 part 2 ya. Chapter 4 part 2, chapter keempat bagian yang kedua, yaitu tentang this is how you do it. Masih ingat kemarin kita membahas apa? Ya, this is how you do it itu kita membahas tentang prosedur teks. Nah, prosedur teks itu ada berbagai macam ya. Yang pertama adalah prosedur teks yang menerangkan bagaimana cara membuat sesuatu, yaitu how to make something, cara membuat sesuatu. Jadi nanti ada hasilnya. Yang dibuat itu apa, ada hasilnya. For example ya, di sini ada recipe, resep masakan, how to make fried rice misalnya. Bisa juga tidak melulu tentang resep, bukan resep masakan, bukan resep minuman, tetapi cara membuat sesuatu. Misalnya how to make a kite, cara membuat layang-layang. How to make a pencil box, cara membuat kotak pensil. Itu jenis yang pertama, contoh prosedur teks yang pertama, yaitu cara membuat sesuatu. Jadi ada hasil akhirnya. Next, number 2 is how to do something, bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi ini berkaitan dengan manuals, tentang pengoperasian suatu alat. For example, how to operate a washing machine, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. How to print a file, bagaimana mencetak suatu file. How to plant the rose flower, bagaimana cara menanam bunga mawar. Nah, ini contoh-contoh how to do something, bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi ini nanti hasilnya adalah suatu proses ya, bukan hasil akhir membuat sesuatu, tetapi ini proses mengerjakan sesuatu. And then the third is tips ya. Jadi tips itu masuk prosedur teks. For example, how to speak English fluently, bagaimana cara untuk bisa berbahasa Inggris dengan fasih. How to get the highest score on national examination, bagaimana cara mendapatkan hasil yang terbaik pada ujian nasional. Jadi tips, trik itu masuk pada teks prosedur. Jadi teks prosedur ada 3 ya nanti. How to make something, bagaimana cara membuat sesuatu. How to do something, bagaimana cara melakukan sesuatu. And tips. Tips, triks ya, kiat-kiat. Prosedur teks ya, di chapter 4 yang berjudul How You Do It, itu bisa anak-anak baca di buku paket ya, textbook on page 56 di halaman 56. Next, we are going to discuss about recipe, tentang resep masakan. Ini teks ini bisa anak-anak lihat di buku paket. Nah, di teks ini berjudul Ice Fruit Cocktail with Condensed Milk. Jadi judulnya atau goalnya itu how to make ice fruit cocktail with condensed milk. Bagaimana cara membuat ya es teler. Jadi es teler itu bahasa Inggrisnya iced fruit cocktail with condensed milk. Jadi ini recipe. Berarti ini masuk ke jenis prosedur teks yang how to make something. Bagaimana cara membuat sesuatu. Ice fruit cocktail with condensed milk atau es teler ya, ini bahan-bahannya. For the first one is 150 gram sugar, 2 pandan leaves shredded lengthwise and tied in a knot, 3.5 tablespoons or 50 milliliter water, 400 gram ripe avocado cut into 1 centimeter cubes, 400 gram ripe jackfruit deseeded and cut into 1 centimeter cubes, 3 young coconuts, meat scraped out, crushed ice, and condensed milk. Jadi ini bahan-bahan untuk membuat es teler. Yang pertama adalah gula, 150 gram gula, 2 pandan leaves, 2 daun pandan shredded lengthwise, diserut ya,
and tied in a knot, ditalikan. Kemudian bahan selanjutnya ada water, air 3,5 sendok makan. Bahan berikutnya adalah ripe avocado, alpukat yang ripe, yang matang. Kemudian dipotong kotak sepanjang 1 cm. Kemudian bahan berikutnya adalah ripe jackfruit. Jackfruit itu adalah nangka. Nangkanya juga yang ripe ya, yang matang. Nangka ini de-seeded itu artinya dibuang bijinya, and cut into 1 cm cubes, dipotong-potong juga berbentuk kotak sepanjang 1 cm. Kemudian bahan berikutnya adalah 3 young coconuts, 3 kelapa muda, meat scraped out, dikerut ya, daging buahnya itu dikeruk. Kemudian ada crushed ice serut, kemudian condensed milk, ada susu kental manis. Ini bahan-bahan untuk membuat es teler. Nah, dari bahan-bahan ini nanti anak-anak akan Memrina beri tugas ya di penilaian nanti untuk mencari arti kata ya. Ada shredded, tablespoon, lengthwise, tied in a knot, ripe, cube, jackfruit, meat scraped out, and then crushed ice and condensed milk. Berikutnya masih tentang kosakata ya, ada kata combine, ada saucepan, heat the mixture, low heat, dissolve, cool, generous spoonful, serving bowl, to sweeten and drizzle. Jadi nanti itu kata-kata yang harus anak-anak cari maknanya di penilaian. Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas bahan-bahan untuk membuat es teler, kita ke steps-nya. Apa itu step? Langkah-langkah pembuatan. For the first, to make syrup, combine sugar, pandan leaves, and water in a small saucepan and heat the mixture for a few minutes over low heat until sugar dissolves. Cool syrup. Number 2, to serve this dessert, place generous spoonful of cubed avocado, jackfruit, and young coconut into a serving bowl. Add a little syrup to sweeten. Top with crushed ice and drizzle on a little condensed milk. Serve immediately. Serve 4 till 6. Jadi stepnya atau langkah-langkah untuk membuat es teler yang pertama adalah membuat sirup dulu. To make sirup, untuk membuat sirupnya, campurkan sugar, gula, pandan leaves, daun pandan, and water, dan air di dalam a small saucepan, di dalam panci yang kecil. And heat the mixture, dan panaskan campuran ini for a few minutes, selama beberapa menit. Over low heat, di atas panas yang kecil, until sugar dissolve, sampai gulanya dissolve, larut. Kemudian sudah jadi sirup, kemudian cool syrup, dinginkan sirupnya. To serve this dessert, untuk menyajikan dessert ini, dessert itu makanan penutup, tempatkan generous spoonful. Spoonful itu sendok makan ya. Jadi tempatkan 1 sendok makan penuh dari apokat yang sudah dipotong kubus, nangka, dan juga kelapa muda ke dalam into a serving bowl, ke dalam mangkok saji. Add a little syrup, tambahkan sedikit sirup, to sweeten, untuk memaniskan. Kemudian atasnya, atasnya itu dikasih crushed ice, es kosro ya, and drizzle, dan taburi dengan sedikit susu kental manis. Kemudian serve immediately, sajikan segera. Resep ini untuk 4-6 porsi. Nah, dari teks itu kita belajar yuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan teks. For the first question is, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks itu? What is the answer? The answer is, the purpose of the text is to show how to make iced fruit cocktail with condensed milk. Jadi tujuan dari teks tersebut yang sudah kita bahas tadi adalah untuk menunjukkan, to show, untuk menunjukkan how to make, bagaimana membuat es teler. Next question. Mentions the verbs that instruct you to do the steps.
Sebutkan kata kerja yang memerintahkanmu untuk melakukan langkah-langkah pembuatan. Ada banyak ya tadi kita temukan, ada combine, campurkan, heat, panaskan, cool, dinginkan, place, tempatkan, add, tambahkan, top, beri, atasnya, drizzle, taburi, serve, sajikan. Next. What do you have to do after the sugar dissolve? Apa yang harus kamu lakukan setelah gulanya larut? I have to cool it. Saya harus mendinginkannya. Jadi ini tadi untuk membuat sirupnya ya. Dengan melarutkan gula di air di atas api yang kecil. Maka ketika gulanya sudah larut, kita harus mendinginkannya. If you don't have any scale, how do you measure the sugar? Jika kamu tidak punya alat untuk menakar, alat untuk mengukur ya, scale, skala untuk mengukur, how do you measure? Bagaimana kamu mengukur the sugar, gulanya? Bagaimana menakar gulanya? Caranya gimana? I measure the sugar by using a cup. Saya mengukur gulanya dengan menggunakan cangkir. Next, kita akan membahas tentang resep masakan yang lain, yaitu tentang crispy oyster mushroom. Mushroom itu jamur, oyster itu jamur oyster ya, yang crispy, yang renyah. Nah, seperti ini tampilannya ya, mushroom, oyster mushroom. Ingredientnya. Di situ sudah terlihat ada jamurnya, ada tepungnya, kemudian tepungnya itu kita buat adonan. Apa saja bahannya? Tentu saja oyster mushroom, 100 gram oyster mushroom, 250 gram rice flour, salt, coriander, cooking oil, a clove of garlic, boiled water, and paper towels. Jadi bahannya adalah jamur oyster, kemudian tepung beras, garam, coriander itu ketumbar, cooking oil itu minyak untuk memasak, minyak goreng, a clove of garlic, sesiung atau 1 siung garlic itu bawang putih, boiled water, air mendidih, dan juga paper towels, tisu ya, kertas tisu untuk meniriskan nanti itu kertas tisunya. Bagaimana caranya? Jadi stepsnya, for the first is wash the oyster mushrooms, tear them into bite-sized pieces and drain. Yang pertama cuci jamurnya, kemudian disobek-sobek jamurnya, jadi nggak usah pakai pisau ya, cukup pakai tangan, disobek-sobek aja menjadi ukuran yang gampang dimakan, gampang digigit ya, bite-sized pieces. Jadi dalam potongan yang gampang untuk digigit, and drain, kemudian ditiriskan. Green the garlic well with salt and coriander. Kemudian green, haluskan garlic, bawang putih dengan salt, garam, dan juga coriander, ketumbar. Jadi itu bumbunya dihaluskan dulu. And then the third is put the rice flour in a bowl, add enough boiled water and ground spices. Mix well but not too watery. Kemudian tempatkan tepung beras di dalam mangkok, tambahkan cukup air yang mendidih dan juga bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Diaduk dengan baik tapi jangan sampai terlalu berair. Dip the oyster mushroom into the butter and cook them well. Kemudian campuran adonannya tadi sudah jadi, kemudian kita dip the oyster, rendam ya, celupkan jamur ke dalam adonan tadi, adonan dari tepung beras tadi, dan dilapisi ya, jamurnya itu dilapisi dengan baik dengan adonannya tadi. Heat the cooking oil in a frying pan. Kemudian kita harus memanaskan minyak goreng di atas wajan. Dip the fried coated mushrooms until golden brown and drain on the paper towel. Follow this step for all coated mushrooms. Kemudian goreng
jamur yang sudah kita lumuri dengan adonan tadi, digoreng sampai berubah menjadi coklat keemasan. Kemudian kalau sudah berubah warna, kita angkat, kita tiriskan ke kertas tisu. Kemudian ulangi langkah ini untuk semua jamur yang sudah direndam dalam adonan. And the last step is serve the crispy oyster mushroom on the plate and enjoy them with chili sauce. Kemudian kalau sudah selesai menggoreng semua jamurnya, sajikan jamur crispy ini di atas piring dan nikmati dengan menggunakan chili sauce, dengan menggunakan saus cabai. Seperti ini penampakannya ya, setelah kita goreng berubah warna jadi coklat keemasan, kita tiriskan di atas kertas tisu, kemudian kita sajikan di atas piring dengan menggunakan saus cabai. Demikian contoh dari prosedur teks dengan jenis yang pertama, yaitu how to make something. Kebetulan yang kita bahas adalah tentang resep. Yang pertama tadi resep minuman, yaitu cara membuat es teler, dan yang kedua adalah resep makanan, cara membuat jamur crispy. Demikian anak-anak, Memrina berharap anak-anak paham, lebih memahami tentang apa itu prosedur teks dan lebih terbiasa dengan vocabulary yang sering muncul pada prosedur teks. Thank you so much for your attention and see you next meeting.